Lalu 11. Lalu 8 di New Zealand. Bayangkan kalau bayar hotel, bayar pesawat sudah berapa itu? Nah, terus saya bilang, oke, saya akan tanya pada papa dulu. Dia tahu maksudnya itu. Saya itu cuma minta tanda satu. Kalau memang papa suruh dan dia kasih duit, saya pergi. Kalau enggak juga enggak. Itu apalagi saya membuat surprise istri saya. Jadi saya nggak bilang istri saya itu. Saudara, terus saya bilang, kurang 4 hari loh batas pembayaran. Ya kan masih ada 4 hari, saya bilang begitu. Masih ada waktu. Ya. Saudara, kurang 2 hari, Tuhan cukupi. Tapi terus terang saya tuh mikir gini, kalau saya jadi kurus ini, berarti ini sejarah pertama dalam hidup saya 14 hari nganggur. Tahu kata nganggur? Nggur itu bahasa Jawa. Lu bayangin di kapal terus 14 hari. Sejarah pertama menurut saya. Nah, terus saya tuh ngomong, Bapak kan tahu hati saya. Nggak mungkin saya ini akan nganggur begitu. Tapi saya tuh sejahtera untuk pergi. Apalagi dia gerakkan, jangan beritahu istrimu buat surprise nanti itu. Tapi 14 hari nganggur nggak mungkin lah. Oke lah, kalau Papa beri izin pasti ada sesuatu. Akhirnya uang itu datang. Nah itu, ini pikiran cek. Tuhan, $2.200. Kalau dipakai untuk asrama kan lumayan. Ngerti maksud asrama kami di Papua sana masih perlu uang banyak. Nah, kalau Papa nggak jawab, saya tahu dia nggak suka dengan cara saya. Ya udah, saya minta ampun. Oke, saya berangkat. Gitu. Terus saya tanya pada mereka, tapi gimana kirim uangnya ini? Ya udah pakai uang saya dulu. Oke, gitu. Saudara, akhirnya tahun izin berangkat. Nah, mau surprise nggak jadi surprise? Karena istri saya itu mau nengok kemenakannya melahirkan. Pas tanggal itu. Loh, ya harus ngomong dong. Kalau begitu gimana kalau nggak ngomong? Jangan, saya bilang. Loh, kenapa nggak boleh? Sudahlah, saya mau. Sudahlah. Loh, ini mumpung saya ada waktu. Memang pas jadwal hari itu kami tuh nggak ada pelayanan apa-apa. Janganlah. Karena dia ngotot mau pesen tiket. Ya saya harus ngomong, nggak usah gimana nanti itu. Ya, kamu nggak bilang itu. Wah, langsung saya dipeluk dia begitu. Jadi kurus iya. Terus, loh, tapi 14 hari loh. Apa kamu bisa? Nah dia ngomong sini, apa kamu bisa? Dia bilang begitu. Ya itu mikir juga, gimana nanti ini? Tapi buktinya Papa sediakan. Ya udah terserah, dia bilang begitu. Saudara, saya nggak ngotot nggak apa, udahlah jalan. Tanggal 7 kapal berangkat dari Sydney, malam itu hari Jumat. Malam jadi nggak bisa apa-apa. Sabtu pagi yang namanya ini Iwan Ko. Dia tuh ketemu salah satu kru, ya. Terus dia ngomong, oh orang Indonesia, iya. Oh iya, saya datang sama pendeta. Oh ada pendeta. Wow, itu bisa buat kebaktian ini. Besok hari Minggu, dia bilang begitu. Oh boleh. Nah, terus istrinya Iwan namanya Claudia. Hei, kita ini kurus loh, jangan kasih kasihan Koden. Dia bilang gitu. Cobalah kita ngomong saja. Akhirnya pas yang itu ketemu, Koden, kalau kebaktian gimana? Wah ayo, saya bilang begitu. Ayo. Jadi Minggu kami turun di Melbourne. Pagi saya kebaktian dulu di gerejanya Pak Yonatan. Sore kami balik ke kapal. Jam 11 ada kebaktian. Ternyata dari tanggal 9 malam sampai tanggal 20 malam, 12 malam nyambung terus. Kebaktian tidak berhenti, saudara. Wah, Tuhan itu baiknya luar biasa. Jadi saya nggak disalahkan siapa-siapa. Kamis malam kami perpisahan. Dan yang dengar bukan cuma yang Kristen, terharu. Ada yang satu namanya Pak Bandi. Dan saya ini 12 tahun di kapal, belum pernah ngalami seperti ini. Apalagi buat yang pakai bahasa Indonesia lagi, karena kru Indonesia itu banyak. Saudara coba lihat itu. Jadi apa saja Bapak bisa buat untuk kita memberkati, jadi berkat buat orang-orang lain. Apa saja. Maka itu ayo kita pikirkan ini. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada itu, Bapak akan tunjukkan. Nah, kata kunci di kata terakhir, kalimat terakhir ayat 20. Apa yang terjadi kalau itu terjadi dengan kita? Apa yang terjadi dengan orang luar? Baca kan? Ayo kita baca bareng-bareng aja. Kalimat terakhir ayat 20. 1 setelah koma tadi ya. 1, 2, 3. Sehingga kamu menjadi heran. Kapan dunia akan merasa heran dengan apa yang kita buat sebagai gereja? Kenapa sampai hari ini gereja nggak pernah merasa heran? Ayo jawabannya apa? Cuma ada satu. Kalau kita apa yang kita kerjakan orang nggak merasa heran, cuma ada satu. Nah, rutin kebiasaan orang sudah tahu. Saudara bisa bayangkan kalau perusahaan handphone nggak pernah berubah
Nokia tetap produksi 3315 terus sampai sekarang. Itu aja digaji dengan ganjal pintu aja nggak ada yang mau sudah. Betul nggak? Kenapa komputer berkembang terus, teknologi luar biasa? Orang heran. Mengapa dunia nggak pernah heran melihat gereja Tuhan? Karena nggak ada yang baru. Betul? Setan makin kurang ajar. Ayo saudara kita buat mulai hari ini. Jadi ingat, 2 ayat kita sudah baca. Efesus 1 ayat yang ke-22. Bahwa setan kalah di telapak kaki kita. Jangan lupakan hal ini. Begitu kalau sampai kita santai terus, setan kurang ajar. Saya akan lagi dengan kalimat ini. Kenapa sekarang ini kita sebagai gereja jangan lagi nginjak setan, nginjak kacau aja nggak mati. Istilahnya coba mikir baik-baik. Loh, perasaan nggak nginjak kacau aja nggak mati? Jawabannya karena tubuh Yesus masih terpecah belah. Coba bayangkan kalau saya cuma lihat ada betis jalan segede apa betis itu, nggak ada pahanya, nggak ada badannya. Loh, betul nggak? Nginjak kacau aja nggak mati karena tubuhnya nggak lengkap. Maka itu sejak saya ngerti firman ini, saudara, saya nggak mau ikut lagi doa-doa itu. Percuma, karena bangsa ini nggak akan berubah hanya karena berdoa. Bertindak kita ini, bertindak. Oh, saya lupa, saya akan akhiri betul-betul terakhir ini. Matius 4 ayat 2 dan 3. Saya pernah saksi ini di antara saudara berapa waktu yang lalu. Saudara, itu saya dapat ini Maret tahun 98. Ingat, Maret 98. Waktu Roh Kudus menyuruh saya baca itu, saya bantah, Papa, saya sudah hafal kalau Matius 4 itu bukan perjumpaan Tuhan Yesus. Dia paksa saya nggak mau. Saya tuh dengan Papa saya terbuka. Nah, karena dia tahu saya ngotot nggak mau, dia sebutkan gini aja, Daniel, kamu baca kalimat terakhir ayat 3 dan kalimat kedua, kalimat pertama ayat yang keempat. Wah, begitu dengan spesifikasinya saya baca. Kalimat ketiga, kalimat terakhir ayat 3 bunyi apa? Matius 4. Ayat 3 ayat 2 berarti ayat 2, saya salah. Ayat 2, coba baca ayat 2. Nah, betul itu. Dan laparlah Yesus, itu kalimat terakhir ayat 2, saya salah ayat 2. Terus ayat 3 kalimat pertama bunyi apa? Nah, saudara, saya nggak ngerti sampai bulan Mei tanggal 13/98 setelah kerusuhan hari kedua. Ada apa itu? Ternyata kalau Yesus yang lapar, setan datang menggoda. Apalagi kalau kita yang lapar, setannya lebih banyak yang datang. Ya, betul nggak? Itu artinya. Jadi di mana ada orang lapar, di situ ada setan, saudara. Ngeri nggak ini? Dan itulah kerusuhan 98. Kalau saudara masih ingat, saya lihat waktu kami di Nabire, waktu penjaraan itu ada ibu bisa angkat spring bed. Itu kekuatan dari mana? Kalau bukan setan memberi kekuatan. Betul nggak? Teralis besi dipakai, buka pakai tangan saja itu ngeri sekali. Di mana ada orang lapar, ada setan berkerumun di situ, saudara. Ayo gereja kita bangkit. Puji Tuhan, yang kelima tadi berkata beri makan. Ingat, kalau kita nggak memberi makan orang, kita pasti makan orang. Jangan lupa. Tuhan Yesus memberkati.